Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Dimanapun Anda berada pagi hari ini, jikalau Anda sudah berangkat kerja, saya ucapkan selamat dan salut kepada Anda. Orang Kristen harus rajin, orang Kristen harus sungguh-sungguh menjadi contoh di dalam kehidupannya. Dan jikalau Anda sedang mengantar anak, ya orang Kristen harus mempunyai keluarga yang baik, ya. Orang Kristen harus membina rumah tangganya dan anak-anak harus sekolah dengan rajin. Karena dengan demikianlah kita akan memuliakan Tuhan kita. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Through the Bible. Hari ini sampai Injil Lukas pasal 7. Kita akan membahas dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Dan pagi hari ini kita tiba di Injil Lukas pasal 7. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, mohon pimpinan-Mu agar kami memahami kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang Kau tempatkan dalam diri kami akan membantu kami untuk mengerti kebenaran-Mu, sehingga Tuhan kami dapat berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu dan juga dapat menuntun orang lain. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, silakan Pak Alkitab buku untuk membacakan bagi kita Injil Lukas pasal 7 dari ayat 1 hingga ayat 17. Ya, dua mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Silakan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataannya, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada seorang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sebab sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan melihat dua mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ya. Pertama-tama yang kita perlu fahami adalah tujuan Tuhan Yesus melakukan mujizat.
Apakah tujuan Tuhan Yesus melakukan mujizat? Di dalam Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6, di situ sudah dituliskan bahwa ketika Mesias datang ke dunia ini dan dia hadir di dunia ini, maka salah satu tandanya adalah mengadakan mujizat. Nah, oleh sebab itu, sekarang setelah Tuhan Yesus kembali ke sorga, dan Mesias-Mesias palsu juga akan datang dan juga mengadakan mujizat dan berkata bahwa dialah Mesias, karena memang sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa ketika Mesias hadir di muka bumi ini, salah satu tandanya adalah ia melakukan mujizat. Jadi gampang sekali toh untuk mengerti bahwa mengapa Mesias palsu dikatakan Tuhan Yesus yang akan datang itu juga akan memukau orang dengan mujizat. Oleh sebab itu, para pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di akhir zaman ini kita harus sungguh berhati-hati tentang mujizat-mujizat, karena Tuhan sudah menubuatkan bahwa pada akhir zaman Mesias palsu akan datang, muncul, dan dia akan mengadakan mujizat untuk meyakinkan orang bahwa dia adalah Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya. Begitulah. Dan dia akan mengadakan mujizat yang hebat. Mengapa? Karena dia akan muncul dengan kekuatan Lucifer yang adalah malaikat yang terhebat di sorga sebelum dia memberontak terhadap Allah. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda mesti camkan hati-hati, jangan sembarangan percaya. Dan Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan kita dengan berkata, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu, katanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, mungkinkah Juru Selamat, mungkinkah Mesias yang asli, mungkinkah Tuhan yang sudah mengetahui semua itu, yang mengetahui bahwa Mesias palsu akan muncul dan menyesatkan orang dengan mujizat, akan melakukan hal yang sama di akhir zaman ini? Saya pikir tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Sepertinya kalau saya peringatkan kepada Anda, saya berkata, Pak, kalau akhir tahun ini mesti hati-hati, ya. Sebab akhir tahun ini banyak penjahat. Terus saya ingatkan kepada Anda, saya bilang penjahatnya itu biasanya pakai helm hitam, terus pakai sepeda motor RX, terus pakai jaket hitam. Nah, kalau lihat yang begitu, Bapak mesti super hati-hati. Lalu mungkinkah saya di akhir tahun, lalu saya memakai helm hitam, baju hitam, RX King, lalu saya putar-putar di itu depan rumah Anda atau di sekitar mobil Anda, saya putar-putar begitu? Itu tidak masuk akal, ya. Itulah sebabnya setelah kita memahami, Tuhan memperingatkan kita tentang Mesias palsu yang akan datang mengadakan mujizat untuk menipu orang agar orang yakin bahwa dia adalah Mesias asli. Kita tahu bahwa Tuhan tidak memakai metode yang sama. Di akhir zaman ini Tuhan memakai penjelasan kebenaran. Oleh sebab itu di dalam Injil Yohanes pasal 8, di Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi memakai kebenaran. Ya, carilah dahulu ya kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, kebenaran itu dicari pakai akal budi, bukan pakai emosi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Nah, kita lihat di sini, ya. Tuhan Yesus katanya ada di Kapernaum. Kapernaum itu adalah tempat tinggalnya Tuhan Yesus, ya. Dia sudah pindah dari Nazaret ke Kapernaum. Jadi dia kembali ke Kapernaum, katanya seorang perwira di situ. Perwira itu ya pangkatnya sudah lumayan tinggi, ya. Kalau di sekarang ini di negara-negara rata-rata itu mesti nan ke atas, yaitu perwira. Jadi, nah ini mungkinan ini adalah levelnya letkol apa kolonel begitu yang memimpin satu komando militer gitu. Jadi
Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya dia mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya, mungkin sangat disayangnya, mungkin hamba itu sangat patuh kepadanya dan sangat menyenangkan hatinya, sehingga ketika hamba itu sakit keras hampir mati, ya perwira ini sangat khawatir juga. Dan dia dengar bahwa Yesus ada di situ, ada di kota Kapernaum lagi, dan tentu dia sudah dengar Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat di sana sini. Berarti dia sudah yakin bahwa Yesus Kristus ini adalah Mesias, mengingat dia adalah seorang perwira ini biasanya orang Romawi, karena kalau bukan warga negara Romawi tidak mungkin dia bisa sampai di jenjang perwira, ya. Dia adalah pasti orang Roma, tetapi dia kelihatannya orang Roma yang ikut percaya kepada Allah Yehova. Oleh sebab itu dia membantu pembangunan sinagog di situ, ya. Dia membantu membangun sinagog di Kapernaum. Jadi dia sehingga dia sangat dihormati, tentu dihargai oleh orang-orang di sana. Nah, di sini dikatakan bahwa ia menyuruh tua-tua Yahudi, ya, untuk meminta kepada Yesus, ya. Beberapa orang tua-tua, ya, untuk meminta kepada Yesus supaya Yesus rela menyembuhkan hambanya itu. Nah, di Injil Matius pasal 8 dikatakan perwira ini datang sendiri. Jadi mana yang benar, ya? Nah, kelihatannya yang literal sekali itu adalah yang Lukas. Lalu Injil Matius salah? Oh tidak, ya. Nah, sekarang juga, ya, kalau gubernur mestinya pidato mungkin di kelurahan mana begitu, tetapi dia tidak bisa hadir, ya. Kemudian ada satu orang mungkin sekdanya atau apa begitu, ya loh. Ini sekretaris gubernur, dia datang, dia membacakan, dia bilang ini perkataan gubernur, katanya, ya. Jadi yang hadir bisa berkata bahwa gubernur menyampaikan pidato, ya, padahal itu sekdanya yang membacakannya. Jadi begini, mungkin Matius, karena Injil Matius ditulis dengan alamat penerima adalah orang Yahudi, jadi Injil Matius itu ditulis untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias, sehingga Matius, ya, tidak mau mempermalu orang-orang Israel, ya, bahwa tua-tua orang Israel di Kapernaum itu pernah datang minta kepada Yesus untuk menyembuhkan hamba perwira, sehingga tidak mau terlalu keras untuk mempermalukan mereka, sehingga dia berkata memang perwira itu datang meminta, ya, valid saja, ya, dia suruh orang, dia datang, dia suruh orang dengan perkataan yang persis yang dia katakan, itu adalah seperti dia datang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian Yesus, mereka datang kepada Yesus, mereka berkata, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami, katanya, yaitu pembangunan sinagog di Kapernaum. Lalu Yesus pergi dengan mereka, dan nah, waktu katanya tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh lagi sahabat-sahabatnya untuk supaya Tuhan Yesus tidak masuk ke rumahnya, ya, dengan berkata, Tuhan, ya, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Pertama, dia tahu dia orang Romawi, ya. Dia orang Romawi, ya, dia merasa di hadapan Allah dia jauh lebih rendah dari orang-orang Yahudi dan apalagi dari Tuhan Yesus yang dia yakini adalah Mesias ini. Sehingga dia berkata demikian, ya. Dia berkata, dan dia membuat perumpamaan lagi, suruh dia punya sahabat itu, bahwa dia adalah seorang perwira, dia mempunyai atasan dan dia mempunyai bawahan, ya. Kalau sama bawahannya dia tinggal ngomong satu kata, maka mereka semuanya akan melakukannya. Oleh sebab itu dia menganggap Tuhan Yesus itu raja segala raja, bahwa Tuhan Yesus itu memiliki wewenang apa saja. Berarti dia percaya Tuhan Yesus itu tidak perlu sampai masuk ketemu hambanya itu. Dia anggap Tuhan Yesus itu menguasai penyakit, malahan semua hal, ya, semuanya dikuasai oleh Tuhan Yesus. Sehingga, ya, dia berkata bahwa Tuhan Yesus cukup ucapkan satu kata saja, maka hambanya sudah sembuh. Wah, nah, apa yang diyakini orang ini sungguh, ya, mengagetkan Tuhan Yesus.
tentu Tuhan Yesus sudah tahu, maksudnya mengagetkan, dia sengaja mengeksposnya sehingga orang-orang di sekitar di situ semuanya harus mendengarnya. Nah, katanya, ini tidak ada yang iman yang sebesar ini saya temukan bahkan di antara orang Israel, yaitu yang begitu yakin ya bahwa dia berkuasa atas sakit penyakit, yang begitu yakin bahwa dia berkuasa atas segala-galanya. Berarti orang ini yakin bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya akhirnya memang sesuai dengan apa yang dia percaya, tentu Tuhan suruh penyakit itu pergi, dan katanya ya, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali ya. Sudah sehat ya, karena penyakitnya sudah pergi. Sebenarnya tidak perlu omong, bahkan Tuhan Yesus hanya di dalam pikirannya menginginkan penyakit orang itu sembuh, sudah sembuh. Nah, lalu kita berkata begini, loh kenapa hari ini tidak demikian? Kenapa hari ini saya terbaring di rumah sakit? Mengapa hari ini orang tua saya, anak saya, famili saya harus mengerang-ngerang kesakitan? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini sudah rusak ya. Dunia ini rusak oleh dosa, dan di dunia ini penuh dengan sakit penyakit. Dan sakit penyakit semua ini memberitahukan kepada kita bahwa kita ini fana, bahwa kita tidak hidup selamanya di dunia ini, bahwa kita harus pergi ke satu tempat. Orang berdosa akan pergi ke neraka, dan jikalau mau dosanya ditanggulangi, selesaikan, barulah dia bisa pergi ke sorga. Dan dosa, bagaimana cara menyelesaikannya? Dosa hanya dapat diselesaikan melalui penghukuman. Itulah sebabnya Yesus datang, dihukumkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa semua manusia. Dan ya, sebelum Yesus datang, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik, yaitu bawa domba di atas mezbah dan disembelih. Ibadah simbolik ini dilakukan sampai yang disimbolkan itu datang, yaitu Yesus. Dan sekarang barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Yesus, maka kita dihitung dosa kita itu selesai dijatuhi hukuman, dan Yesus yang menanggung. Dan dengan demikian, bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, dosanya dihitung selesai dijatuhi hukuman, sehingga kita bisa masuk surga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita antara masuk surga atau masuk neraka. Barang siapa yang tidak mau bertobat dan percaya kepada Yesus, dia akan pergi ke neraka. Dan barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Yesus, dia akan pergi ke surga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sakit penyakit membuktikan bahwa kita fana, bahwa kita hidup sementara di dunia ini. Dan sakit penyakit adalah salah satu cara untuk memindahkan kita ke surga bagi yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan tidak bermaksud untuk melenyapkan sakit penyakit sekarang ini. Dan saatnya Tuhan Yesus akan melenyapkan sakit penyakit semuanya, yaitu nanti pada waktu dia datang sebagai Raja, yaitu pada waktu dia datang nanti, dia akan lenyapkan semua sakit penyakit. Cara melenyapkan sakit penyakit itu dengan apa? Yaitu dengan merubah tubuh kita yang fana ini. Ketika tubuh kita yang fana ini dirubahnya, sehingga digantikannya dengan tubuh kebangkitan, nah saat itu kita tidak akan sakit lagi. Tidak ada satu orang pun yang akan sakit lagi yang tubuhnya sudah dirubah itu. Puji syukur kepada Tuhan, kita berharap akan janji ini. Tetapi sekarang kita pasti akan sakit ya. Kita pasti akan sakit. Dan sakit penyakit yang menimpa kita itu justru mengingatkan kita siapa kita sebenarnya. Dan Yesus datang untuk membuktikan dirinya Mesias, sehingga dia ada ya di muka bumi ini untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias. Dia berkuasa atas sakit penyakit dan lain sebagainya. Jadi mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah sebuah cara untuk membuktikan dialah Mesias, dialah Allah yang menguasai segala-galanya. Nah, bukan hanya itu. Di perikop ayat 11 sampai 17, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang menguasai hidup dan mati ya. Jadi dia menghidupkan seorang pemuda dari kota Naim. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seorang janda yang hanya mempunyai seorang anak tunggal yang meninggal. Anda bisa bayangkan
ya, betapa hatinya hancur, harapannya sirna, dan dia betul-betul ya hanyut dalam kesedihan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus kebetulan lewat di situ, dan dia menaruh belas kasihan kepada janda ini. Dan tentu bukan hanya belas kasihan saja, tetapi untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang memberi kehidupan, sehingga dia menyuruh orang menurunkan mayat yang sedang diusung menuju ke kuburan itu. Dan ketika mayat sudah diturunkan, dia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Dan anak muda itu bangkit dari kematiannya, dan dia menyerahkannya kepada ibunya. Oh, semua orang yang ada di situ tentu ya tidak bisa tidak memuliakan Allah. Dan mereka berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang perlu kita dengar dengan baik adalah apa? Allah telah melawat umatnya, yaitu Yesus adalah Allah yang sedang melawat umatnya. Di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, Tuhan Yesus datang melawat umatnya, memimpin umatnya keluar dari Mesir, dan berkali-kali datang kepada Abraham dan lain sebagainya. Kemudian dia datang mengunjungi umatnya. Di dalam Injil Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1 ya, ayat 10, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, jadi ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Allah melawat umatnya. Nah, ini terminologi ini kemudian dipakai secara salah oleh sebagian orang. Saya tidak tahu apakah mereka karena tidak paham mereka memakai istilah ini ketika mereka khotbah bikin KKR, mereka bilang Allah melawat orang-orang di situ. Celaka. Kalau dia tidak mengerti, dia berbicara itu karena ketidakfahaman dia, ya mungkin bisa dimaafkan. Tetapi jikalau dia maksudkan kehadirannya itu adalah kehadiran Allah, bahwa kedatangannya itu sama dengan Allah melawat umatnya, bahwa kedatangannya misalnya ke Kelapa Gading itu adalah Allah melawat orang di Kelapa Gading, dia telah terjebak ke dalam nafsunya Lucifer, yaitu untuk bertindak seperti Allah, untuk memposisikan dirinya seperti Allah. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini bukan kesalahan yang kepalang tanggung, tapi ini kesalahan yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu orang Kristen harus berhati-hati di dalam memakai terminologi. Marilah kita lakukan segala sesuatu dengan pengertian. Jangan sembarangan berbicara. Ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah Allah melawat umatnya. Tapi kalau kita yang datang, jangan berkata bahwa itu Allah melawat umatnya. Itu terlalu sombong. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita, Injil Lukas pasal yang ke-7. Mungkin ada pendengar yang baru bergabung. Mari buka Injil Lukas pasal yang ke-7. Nah, kali ini kita akan meneruskannya dari ayat 18 sampai ayat yang ke-35. Pak Akli Tumbuku akan menolong kita membaca dari ayat 18 hingga ayat yang 35, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Silakan. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, ataukah haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta.
Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Seluruh orang banyak yang mendengarkan perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengaku kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Iya, oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Yohanes Pembaptis, seorang yang sangat besar di mata Allah. Dia adalah orang yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Pencipta yang datang ke dalam dunia untuk melawat umatnya. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang dikirim terlebih dahulu untuk menyiapkan segala-gala bagi tibanya Sang Raja, Maharaja, di tempat di mana dia akan datang berkunjung. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Yohanes Pembaptis katanya, setelah di dalam kitab yang lain dikatakan setelah ia ditangkap atau di dalam penjara itu, dia mungkin terheran-heran mengapa kenapa Allah mengizinkan dia ditangkap dan dia sekarang ada di dalam penjara. Kapan waktunya sudah tibakah? Atau dia harus keluar lagi untuk pelayanan, sehingga dia mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus Kristus, apakah engkau dia, ya, apakah engkau yang akan datang itu, ya, yang dia persiapkan jalannya, atau kami harus menunggu yang lain lagi? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ya, Yohanes menyuruh muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus. Valid tidak kalau dikatakan Yohanes bertanya kepada Tuhan Yesus? Ya valid, ya. Memang Yohanes bertanya. Nah, kalau ditulis Yohanes bertanya kepada Tuhan Yesus, benar, ya. Dan kalau ditulis juga Yohanes mengutus muridnya bertanya kepada Yesus, ya Yohanes juga yang bertanya, benar juga gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam, jadi ini sama dengan yang masalah perwira Kapernaum itu. Jadi Tuhan Yesus kemudian menjawab Yohanes, ya, tidak secara langsung dengan berkata, betul, sayalah dia yang akan datang. Sayalah dia yang menyuruh kamu datang duluan untuk mempersiapkan jalan bagiku. Tidak, dia tidak berkata demikian. Tetapi dia berkata, ya, dia berkata, Yesus menjawab mereka katanya, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan,
dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, ini sudah cukup menjadi tanda bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Sang Juru Selamat yang diutus oleh Allah datang ke dalam dunia ini. Nah, mengapa? Karena Yohanes Pembaptis juga tahu bahwa sudah dinubuatkan kalau Mesias datang, salah satu tandanya yang nyata, yang dimana orang-orang di sekelilingnya bisa rasakan dan lihat, itu adalah mujizat-mujizat yang dilakukannya. Selain dia menggenapkan satu ini, dia juga menggenapkan seperti dilahirkan di Bethlehem dan lain-lain sebagainya. Herbert Lockyer dalam bukunya yang berjudul All the Messianic Prophecies of the Bible itu menulis kira-kira ada 300 hal tentang Mesias di kitab Perjanjian Lama yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, nah sekali lagi saya katakan bahwa semua mujizat itu dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk membuktikan dirinya adalah Mesias. Nah, itulah sebabnya ketika di akhir zaman ini Tuhan Yesus ingatkan kita menjelang kedatangannya yang kedua kali, itu akan muncul banyak Mesias palsu. Jadi bagaimana cara Mesias palsu ini bekerja? Mereka akan melakukan mujizat untuk menipu orang supaya orang yakin bahwa mereka adalah Mesias. Gitulah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya saya tadi mengingatkan dan selalu mengingatkan bahwa engkau harus berhati-hati terhadap mujizat-mujizat itu, karena Tuhan tidak akan memakai metode yang sama dengan yang dipakai oleh Mesias palsu. Ya, Mesias palsu, iblis selalu ketinggalan. Ya, iblis selalu memungut apa yang sudah dibuang oleh Allah. Jadi apa cara yang pernah dipakai oleh Allah itu ditirunya. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini ada satu pernyataan yang cukup menarik, yaitu sebagai satu tanda juga bahwa kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Di bagian lain dikatakan Injil telah diberitakan kepada orang-orang miskin, ya. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kabar baik apa untuk orang miskin? Yaitu kabar baik bahwa masuk surga tidak pakai bayar. Nah, kalau masuk surga pakai amal, itu yang enak itu orang kaya. Kalau orang kaya mempunyai peluang untuk berbuat amal lebih besar, lebih banyak. Ya, karena apa? Kalau konglomerat ini model misalnya nggak usah Bill Gates dah, ya, yang George Soros saja model kayak begitu, dia bagikan uangnya mungkin satu orang dapat 100.000, seluruh Jakarta ini dapat duitnya belum habis. Ya. Apakah dia akan masuk surga kalau gitu? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak mungkin orang masuk surga pakai amal. Sebab kalau masuk surga pakai amal itu sama dengan membeli surga. Ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin manusia bisa masuk surga melalui kerajinannya beribadah. Sebab kalau masuk surga dengan kerajinannya beribadah, maka ya orang yang masuk surga adalah orang yang nggak kerja dan tiap hari sembahyang terus gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak. Ya. Tuhan Yesus menegaskan bahwa dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman. Itu aturan dari Allah. Dosa tidak selesai dengan cara lain. Dosa selesai kalau dosa itu dijatuhi hukuman. Itulah sebabnya Yesus Kristus datang dan dia merelakan dirinya untuk dihukumkan di atas kayu salib. Dan sebelum dia datang, dia menyuruh manusia melakukan ibadah simbolik yang menggambarkannya, yaitu dengan menyembelih domba di atas mezbah. Dan setelah dia terhukum di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia, dia bukan menanggung dosa sebagian orang ya yang terpilih katanya, tidak, dia menanggung dosa seisi dunia. Ya, Anda bisa baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, di situ jelas dikatakan ia menanggung dosa seluruh dunia. Dan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 9 semuanya mengatakan demikian ya. Jadi dia bukan hanya menanggung dosa orang yang dipilihnya ya, seperti yang ditafsirkan oleh John Calvin itu ya. Itu tidak benar ya. Kemudian John Calvin malah menafsirkan lebih ngaco lagi ya, bahwa Allah sudah menetapkan jumlah orang masuk surga masuk neraka sebelum dunia ini dijadikan, sudah dia tetapkan katanya.
Jadi kita rajin-rajin pergi nginjil ke Papua, di sana juga tidak akan menambah orang Papua masuk surga, dan kita tidak menginjil ke Papua juga tidak akan mengurangi orang Papua masuk surga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, tidak demikian. Tetapi di sini dikatakan, ya, kepada orang miskin telah dikabarkan kabar baik. Mengapa? Karena masuk surga melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, manusia silakan memilih mendengarkan kabar ini. Di dalam Roma pasal 10 dikatakan, harus mendengar orang baru bisa percaya. Ya, kalau tidak mendengar orang tidak percaya. Itu argumentasi Rasul Paulus, ya, bahwa orang harus mendengar kemudian percaya. Oleh sebab itu Injil harus diberitakan, dan biarlah orang mendengar dan dia memutuskan dia mau percaya atau tidak, dia mau bertobat atau tidak. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, biasanya yang mendengar kabar ini orang miskin lebih gampang percaya, ya. Orang miskin maksudnya tidak memiliki banyak halangan bagi mereka untuk percaya. Malah mereka menjadi bersukacita mendengar itu. Wow, masuk surga tidak pakai bayar, katanya. Kalau pakai bayar habislah saya, ya, karena saya tidak punya uang. Masuk surga hanya melalui kerendahan hati, yaitu rela bertobat, mengaku diri salah, dan mau percaya Yesus Kristus sudah menanggung semua dosanya di atas kayu salib. Dan justru ini yang sulit dilakukan oleh orang kaya, karena orang kaya terlalu sombong, ya. Biasanya orang kaya, semakin kaya akan semakin sombong, ya. Kemudian orang semakin tua juga akan semakin, dan orang semakin banyak sekolah, ya, belum tentu pintar sih, semakin banyak sekolah akan semakin sombong. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang sombong tidak rela bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, orang kaya masuk surga seperti onta masuk lubang jarum. Dia bagaimana onta bisa masuk lubang jarum? Saya bilang bulunya aja susah masuk. Anda pergi lihat ke safari sana, itu bulu onta berapa besar itu. Kalau lubang jarum yang biasa dipakai untuk menjahit itu bulu onta nggak masuk itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi Injil diberitakan kepada orang-orang miskin. Dan katanya setelah suruhan Yohanes pergi, ya, Yohanes menjadi mengerti bahwa Yesuslah yang dinanti-nantikan itu, sehingga dia sudah tahu bahwa waktunya selesai, tidak lama lagi dia akan mati. Dan mati yang paling enak tentu bukan melalui setelah stroke 10 tahun, ya, mulut kita mencong gitu, ya, atau kita mesti 4-5 tahun sakit kanker. Ya, cara mati yang paling enak itu seperti Yohanes Pembaptis, ya, toh, hanya dengan satu gerakan saja pedang maka kepalanya sudah terpisahkan dari tubuhnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya Yohanes pun selesailah tugasnya. Dan Tuhan Yesus berbicara tentang Yohanes. Siapakah dia? Katanya. Siapakah dia menurut kalian Yohanes itu? Kalian pergi ke padang gurun untuk melihat apa? Untuk melihat bulu yang ditiupkan angin? Ya, untuk apa? Kalian mau melihat seorang nabi yang besar? Oh, Tuhan malah berkata, lebih dari nabi dia. Dia lebih dari nabi, ya. Dia adalah utusan khusus dari Allah, orang kepercayaan, ya. Kalau presiden mau pergi ke satu tempat, dia akan mengutus orang kepercayaannya untuk memeriksa dulu semua tempat di situ. Dan ke seorang yang raja yang sangat besar pergi ke satu tempat, orang kepercayaannya akan dikirim dulu. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah orang kepercayaan Allah, ya. Dan kemudian, ya, Tuhan Yesus berkata, karena banyak orang tidak percaya kepada Yohanes Pembaptis, yang dia mau maksudkan itu siapa? Orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Mau dengan apa lagi saya mengumpamakan mereka ini, katanya, ya, yang tidak mau percaya ini, gitu. Yang tidak mau percaya. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, mereka itu seperti anak-anak di pasar yang berkata kepada temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Ini orang sepertinya nggak punya perasaan gitu, ya. Begini salah, begitu salah, karena hatinya tidak beres, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau orang, ya, tidak memiliki kerinduan masuk surga,
Saya bilang tidak memiliki kerinduan masuk sorga. Ada banyak manusia ya, tidak memiliki kerinduan masuk sorga. Sayang sekali loh pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tidak memiliki kerinduan masuk sorga. Siang malam dia bekerja saja bekerja. Tidak ada kerinduan masuk sorga. Celakalah orang yang tidak punya kerinduan untuk masuk sorga. Karena tidak punya kerinduan masuk sorga, bagaimana bisa masuk sorga? Kerinduan masuk sorga saja tidak ada. Mereka tidak menyisikan di dalam hati mereka sedikit pun ruangan untuk perkara rohani. Aduh, sayang sekali ya. Saya katakan bahwa celakalah orang yang demikian. Orang bijak akan percaya kepada Allah. Orang bijak akan menaruh perhatian terhadap perkara rohani. Mengapa? Saya katakan, kalau kita hari ini percaya kepada Allah, dan kalau ternyata tidak ada Allah, saya rugi sedikit saja. Saya rugi sedikit ya. Orang lain pergi jalan-jalan, saya pergi ke gereja. Tetapi kalau mereka tidak mau percaya kepada Allah, dan kalau nanti ternyata ada Allah, maka celakalah mereka. Pasti mereka akan habis, mereka akan pergi ke neraka. Oleh sebab itu, mendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadilah orang bijak ya. Sementara kita masih bernapas dan berpikir di muka bumi ini. Kalau kita mencari uang, cari uang untuk apa, saudara? Cari uang untuk apa? Cari uang untuk kebanggaan diri, cari uang untuk bayar rumah sakit ya. Cari uang untuk supaya anak cucu kita jadi ribut nanti di kemudian hari, memperebutkan harta yang kita tinggalkan bagi mereka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, namun kita boleh cari uang ya. Untuk selagi kita masih hidup, kita perlu cari uang. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih penting dari uang, yaitu mencari kebenaran Allah, kebenaran rohani. Karena kita akan di sana selamanya di sorga. Nah, Tuhan Yesus bilang, Yohanes datang tidak makan, tidak minum. Kalian bilang dia kerasukan setan. Dia datang makan minum, kalian bilang dia sahabat pungut cukai, sahabat orang berdosa. Dasar orang yang akan binasa, ada saja alasannya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berikut kita akan membaca ayat 36 sampai ayat 50. Silakan Pak Akif Tombuku baca untuk kita. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah orang dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau melihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia mengasihi kakiku, membasahi kakiku dengan air mata dan menyekakan dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Oke, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat-sangat ya
menyentuh hati, ya. Di mana seorang Farisi, rupanya dia seorang Farisi, dia namanya Simon, yang di tempat lain dia disebut Simon Sikosta, bisa sama dengan itu atau bisa berbeda, ya. Dan kemudian seorang perempuan datang, ya, ke tempat pesta itu diadakan. Nah, ini bisa Maria Magdalena, bisa Maria yang saudaranya Marta, ya, dan membawa minyak wangi katanya. Kemudian sambil menangis, kemudian dia meminyaki kaki Tuhan Yesus, dan sambil menangis air matanya tercucurkan. Kemudian dia melap kaki Tuhan dengan rambutnya, ya. Itu kehormatan. Rambut perempuan tentu sangat dia sayang, dia pakai untuk lap kaki Tuhan Yesus, dan dia menangis di situ. Nah, Simon yang menjadi tuan rumah itu tahu bahwa ini perempuan yang tidak beres, ya toh. Berpikir dalam hatinya, kalau Yesus ini sungguh seorang nabi, oh dia lebih dari nabi, dia Tuhan, dia tahu persis siapa perempuan ini. Tetapi perempuan ini tentu, ya, dia berdosa, dan Simon juga berdosa, ya, sama-sama berdosa. Seringkali sesama manusia kita berpikir orang lain lebih berdosa dari kita, tetapi di hadapan Allah satu titik dosa saja kita sudah tidak boleh masuk surga. Ya, karena apa? Karena karena surga tempat yang maha kudus. Satu dosa saja kita tidak mungkin bisa masuk surga. Dan ya, kita orang berdosa sama dengan perempuan ini berdosa, dan Simon yang punya rumah itu juga orang berdosa. Semua orang berdosa. Pendengar Anda juga berdosa, ya. Kita semua orang berdosa. Dan ya, kalau kita boleh menghampiri Tuhan, mengapa perempuan ini tidak boleh menghampiri Tuhan? Ya toh? Dan karena Tuhan Yesus sudah menanggung dosa seisi dunia, semua orang boleh menghampirinya, dan semua orang boleh menerima kasih karunia-Nya, bisa mengaminkan bahwa Yesus telah dihukumkan menggantikan dirinya, boleh bertobat. Nah, Tuhan Yesus melihat hati perempuan ini luar biasa. Dia telah menyesali dosanya, dia sudah menyesali semua perbuatannya. Sekarang dia datang mengucap syukur, tak habis-habisnya dia patut naikkan ucapan syukur. Simon juga merasa dia sudah menerima kasih karunia Tuhan, yaitu kustanya sudah disembuhkan. Nah, rupanya, ya, Simon punya rasa ucapan syukur tidak sebesar ucapan syukur yang dinyatakan oleh perempuan ini. Mengapa? Sangat mungkin ucapan syukur Simon itu atas kesembuhan jasmaninya, yaitu kustanya yang disembuhkan. Sementara ucapan syukur perempuan ini adalah lahir dan batin. Dia merasa dia orang berdosa yang seharusnya masuk ke neraka, dan kini dia diselamatkan. Dan kini dia bisa bertemu dengan Sang Juru Selamat. Oh, dia merasa sangat-sangat bersyukur, dan rasa syukurnya melampaui rasa syukurnya Simon. Oleh sebab itu Simon, ya, Tuhan Yesus sengaja menyindirnya, ya. Tuhan Yesus bilang, yang saya datang kamu tidak membasuh kakiku, dan perempuan ini membasuh kakiku dari tadi pakai air matanya. Dan dia berkata, Simon, ya, saya datang engkau tidak meminyaki kepalaku. Itu tradisi orang Yahudi. Kalau tamu datang, tamu terhormat, kakinya dibasuh, kepalanya diminyaki. Tapi aku datang engkau tidak meminyaki kepalaku. Dari tadi dia meminyaki kepalaku bukan dengan minyak zaitun, tetapi dengan minyak wangi. Luar biasa sekali. Dia berkata kepada Simon lagi, Simon, aku datang tadi tapi engkau tidak mencium aku. Nah, itu orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu kalau tamunya dihormati itu dicium, ya, pipinya, ya. Kali Anda bisa lihat di televisi, itu tradisi di Timur Tengah itu. Saya kadang hitung cium mereka berapa kali ini. Sebelah sini, balik sebelah sana lagi, gitu, ya. Balik lagi 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, gitu, dicium. Tetapi engkau tidak mencium aku, kata Tuhan Yesus kepada Simon. Tetapi perempuan ini dari tadi dia mencium kakiku. Dia tidak berani mencium muka Tuhan Yesus. Dia sekarang sudah bertobat. Dia bukan perempuan nakal lagi. Kalau dia perempuan nakal, mungkin dia gandeng Tuhan Yesus, dia ulus-ulus kepalanya, dia cium Tuhan Yesus di mukanya begitu. Tidak. Perempuan ini bertobat, ya. Sembarangan itu daun brown itu memfitnah Maria Magdalena. Ya, itu daun brown itu pemfitnah, dia pemfitnah kejam. Dia bukan hanya memfitnah Maria Magdalena, dia memfitnah Tuhan Yesus. Oh, hukumannya di neraka nanti akan sangat-sangat berat, ya.
Ini perempuan ini kita tidak tahu dia Maria Magdalena atau dia Maria yang mana. Tetapi dia sudah bertobat ya. Dia tidak berani mencium Tuhan Yesus di wajahnya ya. Dia mencium kakinya, saudara, kakinya. Dan dia tidak mencium tangannya, dia mencium kakinya. Karena dia sudah bertobat. Dia tahu dirinya siapa. Dia tahu. Dan kini dia sudah menyesalinya, dan dia mengasihi Tuhan yang sudah mengampuni dosanya. Lihat, yang dia ingin dapatkan dari Tuhan Yesus itu adalah apa? Pernyataan bahwa dosamu telah diampuni. Dan Tuhan Yesus tahu kerinduan hati perempuan ini. Dia ingin supaya dosanya diampuni. Dia ingin supaya dia dinyatakan orang yang ya sudah dimaafkan kesalahan masa lalunya oleh Allah yang Maha Benar. Sehingga Tuhan bilang dosamu sudah diampuni ya. Oh, kalau dia perempuan genit ya, dia tidak akan pergi dengan kata-kata itu. Dia akan menunggu Tuhan Yesus bilang kamu cantik dan lain sebagainya. Oh tidak, Tuhan juga tentu tidak akan ngomong begitu. Dan Tuhan juga tahu isi hati perempuan itu. Isi hatinya adalah dia ingin sekali mendapatkan kata-kata pengampunan dari Tuhan Yesus. Dosamu sudah diampuni, katanya. Oh, sungguh ini menenteramkan hati perempuan ini sehingga dia pergi dengan tenang. Dan Tuhan Yesus ya berkata kepada mereka dan di situ itu ya, tentu mereka semuanya mendengar kata-kata itu, dan mereka semuanya mulai berpikir siapa orang ini yang boleh ngampunin dosa orang ya. Dan katanya Tuhan Yesus tambahkan lagi, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Oh sungguh ya, seperti air sejuk menyirami hatinya. Karena apa? Dia perempuan berdosa yang hina. Semua orang tahu dia siapa. Tetapi sekarang Sang Juru Selamat berkata, pergilah dengan selamat ya. Pergilah dengan selamat, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita juga harus demikian, rendahkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami bahas hari ini. Puji syukur kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan, firman-Mu menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saya ingin katakan kepada Anda, jikalau ini mendatangkan berkat bagi Anda pembahasan ini, maka ajaklah teman yang lain untuk ikut mendengarkannya. Melayani Tuhanlah sedikit, sibukkan diri Anda sedikit, SMS teman Anda, kasih tahu dia ada pembahasan Through the Bible dari Matius sampai Wahyu, dan hari ini sampai Injil Lukas pasal yang ke-7. Mari dengarkan, biar lebih banyak orang lagi mendapat berkat. Saya pamit dari hadapan Anda. Amin. Silakan.